adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, sudah 1 bulan ya kita nggak ketemu, kita nggak sama-sama kebaktian di gereja. Tapi walaupun kita tidak ketemu, dimanapun kita berada, harus tetap semangat. Yuk, kita mau memuji Tuhan, bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Kita sudah menaikkan pujian, selamat pagi Bapak. Sekarang kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, dimanapun kami berada Bapa, kami tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal ini hingga akhir. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
kita masih sambung pujian kita. Kita bernyanyi adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, selalu sukacita ya adik-adik. Walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, yang pasti di rumah juga ada Tuhan menyertai kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa tetap bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa.
Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan untuk kami, bentuk kami Bapa sesuai yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita buka Alkitab kita. Dibantu dengan orang tua kita ya. Kita buka Alkitab dari Amsal pasal yang ke-22 ayat ke-6. Amsal 22 ayat ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan yang begitu indah. Kita tahu kitab Amsal ini adalah merupakan kitab yang penuh nasihat. Adik-adik masih ingat? Satu raja yang berhikmat. Masih masa mudanya, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta kepada Tuhan untuk mempunyai hikmat. Siapakah dia? Yaitu Raja Salomo. Ya, kita pasti tahu, kita pasti ingat. Raja Salomo adalah seorang raja yang bijaksana, yang penuh hikmat. Mengapa dikatakan Raja Salomo penuh hikmat? Ya, kakak mengingatkan kembali bahwa pada masa itu ada 2 orang ibu yang memperebutkan anaknya. Apa yang dilakukan Raja Salomo? Raja Salomo mengambil sebuah pedang atau disebut juga pisau untuk membelah anak tersebut. Tetapi terbukti sudah siapa yang menjadi ibu dari anak tersebut adalah yang mau menyerahkan untuk dirawat kepada ibu yang satunya. Itulah hikmat yang diperoleh Raja Salomo. Ia memberikan kebijaksanaannya kepada ibu yang melahirkan anak tersebut. Ya, adik-adik, masa anak-anak adalah masa yang sangat menyenangkan, di mana semua keperluan adik-adik semua disiapkan oleh orang tua kita dari kecil. Dari mulai bisa berjalan, mulai bisa berbicara, mulai bisa meminta, itu yang membimbing adalah orang tua kita. Senang ya? Pada saat ini kita tahu semua orang diminta untuk diam di rumah. Wah, pasti adik-adik senang. Karena apa? Karena orang tua kita juga di rumah bersama-sama dengan adik-adik. Nah, orang tua dengan leluasa membimbing anak-anaknya dari kecil hingga nanti kelak menjadi dewasa. Banyak didikan nasihat orang tua. Kita boleh taruh di dalam hati, kita boleh taruh di dalam pikiran kita, supaya kita mempunyai bekal untuk masa depan dan membentuk adik-adik menjadi lebih baik lagi. Ada satu kisah bahwa anak-anak yang tidak menurut dengan orang tuanya, tidak mengikuti nasihat orang tuanya, apa yang terjadi? Banyak sekali anak-anak yang berantem. Banyak sekali anak-anak yang ikutan tawuran, ya, ikut bermain-main yang berbahaya. Tentunya harapan orang tua tidak seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sejak kecil orang tua sudah mendidiknya. Pernah suatu kali ada anak-anak
ia bermain. Padahal itu membahayakan. Orang tua melarang, orang tua menasehati. Supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu kepada anaknya. Apabila orang tua kita marah, berarti bukan tidak sayang, tapi menginginkan anaknya tidak celaka, tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan kita begitu baik. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Kita sebagai anak-anak harus turut nasihat orang tua. Supaya kelak kita bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menyenangkan, membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Tuhan. Jadilah anak-anak yang setia, anak-anak yang turut. Ikutkan didikan orang tuamu supaya masa depan adik-adik dibentuk oleh Tuhan lebih baik lagi. Yuk, kita mau saksikan video yang satu ini. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki yang bersahabat dengan pohon apel. Anak itu bernama Johnny. Ia senang sekali bermain dengan pohon apel. Ia sering memanjat pohon apel tersebut hingga ke puncaknya. Johnny sangat suka dengan buah dari pohon apel itu, dan Johnny pun sangat menikmati tidur-tiduran di bawah pohon apel yang rindang. Suatu ketika, Johnny pergi. Pohon apel pun sedih. Waktu terus berlalu hingga Johnny menjadi remaja yang tampan. Ia menghampiri pohon apel. Pohon apel sangat gembira melihat Johnny kembali. Johnny, ayo kita bermain. Pohon apel? Aku sekarang bukan anak kecil yang suka bermain dengan pohon. Aku hanya ingin membeli handphone. Tapi aku nggak punya uang untuk beli handphone. Apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir Johnny, ambillah seluruh buahku. Lalu juallah. Kau bisa beli handphone dengan uang hasil menjual buahku. Johnny memetik seluruh buah apel yang ada di pohon itu. Setelah itu, ia pergi entah kemana. Terima kasih pohon apel, kamu baik sekali. Pohon apel pun sedih. Suatu siang, saat matahari bersinar sangat terik, Johnny datang lagi. Ia sudah menjadi laki-laki dewasa. Pohon apel pun sangat gembira melihat Johnny. Johnny, ayo kita bermain lagi. Aku nggak bisa bermain lagi. Aku nggak punya waktu. Aku harus bekerja untuk keluargaku agar aku bisa membangun rumah. Tenang saja Johnny, kau bisa menebang batang dan rantingku untuk membangun rumahmu. Johnny pun menebang batang dan ranting dari pohon apel itu. Terima kasih banyak pohon apel. Kau selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Aku bahagia jika kau bahagia Johnny. Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan, Johnny meninggalkan pohon apel.
Tahun demi tahun berganti. Joni kembali datang lagi menemui pohon apel dengan wajah mulai berkeriput. Joni, maafkan aku. Aku sudah tidak memiliki apapun, hanya akarku yang tersisa. Aku tahu itu pohon apel. Aku hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Kemarilah Joni, beristirahatlah di akarku yang sebentar lagi akan mati. Pohon apel pun gembira karena Joni mau berbaring di pelukan akar-akarnya yang sudah tua. Pohon apel itu ibarat orang tua kita. Ketika masih kecil, kita selalu bermain dengan mereka. Lalu, kita mulai meninggalkan mereka ketika kita beranjak dewasa, dan hanya kembali ketika dalam kesulitan. Tapi seakan tak peduli dengan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka selalu ada untuk memberikan apapun yang bisa mereka berikan untuk kebahagiaan kita. Maka, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan sampai kita mengecewakannya. Sadarilah, mereka adalah karunia paling berharga dalam hidup kita. Ya, kita sudah saksikan video singkat tadi. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi adik-adik? Bahwa kita sebagai anak, seberapapun beratnya, seberapapun alasan kita, orang tua tetap menolong kita. Bahkan keadaan susah pun, orang tua dengan setia menolong anak-anaknya. Terlebih Tuhan. Jika kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sandaran kita. Bersama dengan orang tua yang telah mengajari kita berdoa, memuji nama Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Nats hafalan kita diambil dalam Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Itulah hafalan kita, Efesus 6 ayat 1. Kita akan menutup firman Tuhan kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Amsal 1 ayat yang ke-7. Ding dong, ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye, wow, ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina-hina dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Mau? Masih bukan? Ayo bernyanyi bersama-sama. Ding dong, ding dong, ding dong, firman Tuhan telah berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ye 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 ye, wow, ye 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 ye. Tetapi orang bodoh menghina-hina dan didikan. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Didiklah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Bapa, dengan segala kerinduan kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Sertai kami, lindungi kami. Jauhkan kami dari wabah yang sekarang Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan tetap melindungi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih. Kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, shalom adik-adik. Kebaktian kita sudah selesai. Apapun yang menjadi arahan orang tua kita, terutama rajin cuci tangan, kalau keluar tetap pakai masker, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Badan kita tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.